Halo, assalamualaikum, selamat malam guys. Ini saya mau cerita lagi ya, cerita horor lagi nih. Baru habis makan ya. Nah, ini jadi cerita ini kejadiannya itu sekitar 16 tahun yang lalu ya, bertepatan tahun 2010. Itu kejadiannya itu 3 hari sebelum Idul Fitri. Jadi suasana Ramadannya. Nah, jadi saya terus ada seorang ustadz dengan seorang anak muda juga. Jadi waktu itu kan di dalam masjid itu orang lagi tadarus kan. Kita duduk di teras masjid nih ya, sering-sering agama lah kan. Sering-sering diskusi lah gitu kan sama ustadz ini kan. Tiba-tiba itu guys, saya punya HP itu ada yang telepon. Begitu saya angkat tuh ada ibu-ibu yang bisa ada seberang kan. Van, kok kesini dulu, cepat. Ada apa bu? Dia bilang cepat. Nah terus ustadz bilang, sudahlah Van, kau pergi dulu. Mungkin dia mau suruh kau buka di rumahnya gitu kan. Nah, jadi anak muda ini antar saya ke sana. Sampai sana orang-orang itu pada di teras semua guys. Tidak ada yang berani masuk ke rumah kan. Mereka bilang jangan masuk, jangan. Itu kita injak itu lantainya panas, ada apinya katanya. Di dalam itu bawa obat katanya kan. Saya berdiri, baca ta'awudz, baca basmalah, saya masuk. Setelah saya masuk, baru orang-orang itu ikut masuk semua. Orang-orang itu ikut masuk semua guys. Mana tidak ada apa-apa di sini. Nah terus ibu yang punya rumah ini, yang tadi saya bilang telepon saya ini, dia bilang, Van, kau kenal tidak sama ustadz gitu kan. Saya bilang, oh ada bu, cobalah kau telepon suruh kesini. Nih rumah ini tidak beres katanya kan. Nah saya telepon lah sama anak, kok antar itu ustadz kesini katanya. Nah terus tidak lama anak itu dengan ustadz itu datang. Terus ustadz itu masuk, mana ibu? Saya tunjukkan di samping saya, ini ustadz ibu yang punya rumah. Oh, nih kenapa bu? Dia bilang, rumah ini nih tidak tahu ya, tiba-tiba bawa obat, tempatnya penuh bawa obat semua kan, tidak ada yang berani masuk, diganggu-ganggu suami katanya. Suami ibu kemana katanya kan, sudah meninggal. Nah terus oh ibu ini rumah ini ada gangguan jinnya kan. Nah terus ibu ini marah kan sama Ustadz ini yang benar saja dong. Masa Ramadan ada jin, ada setan? Ramadan itu kan setan itu dibelenggu kan, diikat kan. Ustadznya ketawa kan. Iya bu, ibu. Begini, maksud setan diikat itu bukan diikat secara umum. Jadi begini, menurut hadis itu dia bilang ketika Ramadan tiba, kalau yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan taat tekun itu seolah-olah, ibu dengar bahasa saya nih, seolah-olah dia membuka pintu surga buat dirinya sendiri, menutup pintu neraka buat dirinya sendiri, dan membelenggu setan buat dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud itu dibelenggu untuk masing-masing orang, bukan dibelenggu secara umum. Buktinya ini tempat ibu diganggu kan. Sekarang saya tanya, ibu tadi tarawih sholat tidak? Tidak Ustaz. Itu dia. Ibu 5 waktu sholat tidak? Tidak. Puasa? Puasa. Wah, ibu ini sudah puasa tidak sholat pula lagi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah dia lihat kan foto suaminya itu. Ini foto siapa bu? Ini suami saya Ustaz tuh kan.
Dia lihat foto tuh nangis saja kan. Bu, suami ibu ini sudah tidak ada, sudah meninggal. Ternyata orang ini baru nikah 3 bulan, suaminya meninggalkan. Ibu ini ibaratnya dia belum ikhlas. Ibu ikhlasin saja ya. Mudah-mudahan ibu dapat jodoh yang baik. Ibu kan ini masih muda kan. Masih banyak yang mau sama ibu. Dia senyum-senyum kan. Ah Ustadz ini. Iya betul. Nah saya doakan bu ya. Semoga dapat jodoh yang baik. Ya sudah sekarang Ustadz. Tolonglah ruqyah rumah ini kan. Nah kita baca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah semua kita baca selesai. Nah, terus Ustadz bilang, ibu jaga sholatnya ya. Foto ini tidak usah diterdepan begini, disimpan saja. Sekarang kami pulang dulu ya bu. Nanti kalau ada apa-apa kasih kabar ya. Lewat saya katanya kan. Karena nomor HP-nya kan ada di saya kan. Iya Ustadz ya. Nah, sampai dalam perjalanan Ustadz itu bilang, kalian pulang nanti, kalian sebelum tidur kalian sholat hajat dulu 2 rakaat ya. Supaya jangan kalian diganggu. Iya Ustadz, kita sholat. Nah, keesokan paginya guys, kita kumpul lagi di masjid kan. Habis sholat subuh, habis sahur, balik ke masjid. Habis sholat subuh kita duduk lagi di teras itu. Sebelum Ustadz itu keluar dengan anak muda itu, saya sudah di luar dulu. Saya telepon dia. Halo bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Van, bagaimana bu? Ada gangguan semalam? Alhamdulillah tidak ada, ya kan? Ya alhamdulillah. Ustadznya datang keluar. Dia tanya bagaimana kalian? Kalian dapat apa gitu? Tidak ada Ustadz, tidak ada. Saya ya semalam saya keluar dari rumah itu dingin, panas kan, saya duduk di luar. Aneh. Padahal di dekat rumah saya itu pohon jambu semuanya pada layu semua. Tiba-tiba ada daun jambu yang masih muda jatuh di saya kan. Ini apa ini? Kalian tidak dapat apa-apa? Tidak Ustadz. Oh iya tidak apa-apa. Sudah itu saja sih. Nah itu guys, pengalaman horor saya ya. Semoga yang dengar bisa terhibur. Dan ingat, kalau dengar jangan sendiri ya. Nontonnya jangan sendiri. Siapa tahu di samping kanan kiri Anda itu ada hantunya. Ya gitu saja ya guys. Saya pamit dulu. Ini sebentar lagi di sini sudah subuh ini, waktu Indonesia Timur ya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum, selamat dini hari.